Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini saya akan membahas three-way speaker yang versi Dynamic Auto Sound. Mungkin bagi kalian ingin pasang speaker three-way, mana aja sih yang cocok buat kalian sesuai dengan budget kalian dan karakternya seperti apa. Nah, ini saya akan bikin video, salah satunya ini speaker three-way menurut rekomendasi Dynamic Auto Sound. Ya, kita mulai dari budget terbawah sampai yang seri paling atas, ultra high end. Oke, yuk kita tonton. Oke guys, sekarang bahasan kita tentang speaker three-way. Kita mulai dari yang versi yang paling bawah ya, yang ini yang lumayan paling sering dipasang di Dynamic Auto Sound, yaitu Ground Zero radioaktif. Oke guys, ya ini speaker Ground Zero ini cukup populer dan banyak pasang di kita. Nah, dia ada dua versi ya. Versi full pasif seperti ini, ada dapat pasif, dan juga tanpa pasif, yaitu aktif ya. Nah, itu dia bisa terpisah jadi mid bass, mid range, tweeter tuh sendiri. Nah, kebanyakan kita banyak ya sekarang pasang yang aktif ya dibandingin pasif, karena sekarang prosesor sudah banyak yang murah-murah dan suaranya juga bisa banyak yang di setel ya, fleksibel, lebih fleksibel. Oke guys, nah ini untuk speaker ini karakternya mid bassnya ya cukup galak ya, dia karakter mid bass Ground Zero, dan juga ada beberapa sering juga pakai buat competition yang entry level, dan suaranya juga mid bass galak, high-nya juga enak, lumayan enak, nggak nyemprot ya. Dan ini mid bassnya ukurannya 6,5 in ya, itu bisa langsung di drive sama prosesor DSP-M, jadi amplifier dari prosesor langsung bisa di drive ya, bisa ngangkat ya. Nah, mid range-nya juga ini ukurannya kecil ya, magnetnya begini kecil juga, 3,5 in, jadi tidak merusak pemandangan ya, tidak besar-besar, tidak menghalangi pemandangan. Oke, dan juga dapat grillnya ya, grillnya supaya pengaman ya. Dan tweeternya juga ukurannya enggak 25 mili ya, cukup lumayan bagus buat pemula, buat three-way ya. Oke, harga kisaran itu sekitar 8 jutaan ya, 8 jutaan paling top, 9 juta untuk yang aktif. Kalau pasif sekitar 10 sampai 11 jutaan ya, sampai 12, 10 sampai 12 kurang lebih. Oke guys, nah sekarang kita, jadi ini menurut saya ini cocok kalau buat yang biasanya two-way atau dari yang biasa mau coba ke three-way, ini boleh buat untuk mulai pakai speaker ini, udah cukup memuaskan. Oke guys, sekarang kita lanjut ke seri atasnya. Oke guys, sekarang saya versi atasnya lagi, dari sebelumnya radioaktif, sekarang di atasnya itu masih Ground Zero. Kenapa? Ini kalau menurut saya salah satu speaker yang lumayan banyak diminatin, karena ini pertama kali pasang saya juga langsung wow, suaranya juga memang lain daripada yang lainnya, dan juga ini dapat penghargaan Asia Award. Nah, ini speaker yang three-way yang ini sangat beda, terutama ini juga dibandingin seri yang bawahnya radioaktif. Tweeternya juga lebih besar ya, ukurannya 28 mili, dan magnet juga lebih berat, otomatis suaranya detailnya juga lebih keluar ya. Nah, ini yang spesialnya dari uranium, yaitu mid range-nya itu soft dome ya, buat yang mau suka karakternya suaranya detail, mid-nya clean gitu, mid high-nya detail ya, ini cocok. Dan juga jangan salah ya guys,
Ini uranium ada dua versi mid-range-nya untuk mid-range-nya. Nah, kalau kita selalu pasang yang uranium karena selain detail mid-nya, ini juga belakangnya sudah ada semacam housing, jadi kita nggak perlu ruangan untuk mangkoknya itu loh, ruangan untuk mid-range. Nah, kalau yang versi-versi lain, tipe lain itu perlu ruangan untuk memaksimalkan suaranya. Nah, yang mid bassnya ini juga beda ya guys, lebih berat magnetnya, neodymium, bisa lihat ini ya, berat. Ukuran lebih kecil, mirip-mirip lebih kecil, dan depannya juga beda. Nah, karakternya ini mid bassnya lebih galak lagi dibandingin radioaktif. Oke guys, oke. Range harganya itu sekitar 17 sampai 19-an lah kurang lebih. Oke. Ini speakernya aktif ya guys. Untuk harga segitu. Pasifnya mungkin di atas 20-an kecil ya. Oke guys, ini salah satu rekomendasi dan cukup banyak juga pasang. Dan kita udah pernah pakai untuk kontes juga dan juara EMA Asia ya, pakai speaker ini. Oke guys, kita lanjut ke seri yang atasnya lagi. Oke guys, sekarang kita ke seri atasnya lagi, di atasnya uranium. Nah, ini saya rekomendasi, salah satu rekomendasi itu Crescendo ya. Ini Evo 9. Ini salah satu barang langka ya. Ini juga kita tinggal satu pair kayaknya. Nah, untuk ini, speaker ini, saya rekomendasi kenapa? Ini saya suka banget karakternya Crescendo. Dia natural, detail gitu. Nah, ini versi yang seri paling tinggi untuk Evolution. Jadi kalau buat kalian yang ingin mencoba ini salah satu rekomendasi di merek Crescendo ini ya. Nah, mungkin nanti akan keluar versi baru, cuman ini beda. Ini yang seri Evo 9. Nah, harganya sekitar 19 jutaan. Ini seri yang paling tinggi dan tidak ada crossover ya, main aktif. Oke guys, nah ini kenapa saya rekomendasi. Ini juga salah satu kita pakai untuk competition dan juara Asia juga. Oke, kita bisa lihat tweeternya juga magnetitable ya, dan juga mid-range-nya magnetnya neodymium. Begitu juga mid bass ya, mid bassnya juga. Oke, sampai sini juga produk yang Crescendo ini. Sekarang kita bahas speaker di atasnya lagi. Oke guys. Oke guys, sekarang kita di seri atasnya lagi. Nah, ini saya rekomendasi itu untuk 3-way ya, untuk speaker 3-way Ground Zero Nuclear. Nah, kita bisa lihat ini perbedaannya lumayan cukup jauh ya dengan yang versi uranium. Tweeternya ukurannya sama, tapi casingnya ini beda ya, bukan plastik lagi. Nah, otomatis suaranya lebih detail ya, dan juga lebih berat ya. Terminalnya juga beda ya, tweeternya. Nah, untuk mid-range juga beda. Kita bisa lihat ini ukurannya sama 3,5 in, cuman bahannya beda. Ini semacam kayak paper ya, bukan di karbon. Nah, karakternya juga pasti beda. Vokalnya, suaranya, mic-nya tebal. Ya, ini diameter magnetnya juga sama kurang lebih ya. Ini neodymium, cuman karakter depannya beda. Nah, untuk mid bassnya juga 6,5 inch ya. Nah, magnetnya ini lebih besar dibandingin uranium. Otomatis mid bassnya lebih galak dan butuh tenaga ya. Nah, untuk karakter semua ini saya udah coba 2-way maupun 3-way. Vokalnya lebih tebal, lebih warm ya. Dan ini pokoknya beda lah dibandingin versi nuklir versi sebelumnya ya guys.
ini untuk buat saya cukup rekomendasi. Nah, bagi yang biasanya kalau udah uranium bisa agak sini, atau mau langsung ke sini juga bisa. Ini harganya nggak beda jauh dengan speaker uranium ya guys, paling sekitar 4 jutaan bedanya ya. Ini range-nya harga 20-an ke atas, itu nggak ada pasifnya, jadi main aktif itu sekitar 23-25 lah kurang lebih ya untuk sistem ini. Oke guys, nah, jadi bagi yang mungkin masih ada dana dibandingin uranium ya boleh ambil ini, pasti suaranya lebih bagus. Kita akan lanjut ke seri atasnya, yaitu Ground Zero Plutonium. Oke guys, sekarang sebelumnya nuklir, sekarang kita langsung ke seri atasnya, Ground Zero Plutonium. Nah, ini kenapa saya banyak pasang di Ground Zero, kayak ini sesuai dengan permintaan customer juga. Kan kita tes, suaranya juga cocok ya di kita maupun di customer juga. Nah, ini kenapa saya rekomend Plutonium ini. Banyak hal. Pertama, ini salah satu speaker 3-way yang dapat penghargaan Asia Award. Mungkin bagi yang belum tahu apa itu Asia Award, itulah acara tahunan yang diadakan di Eropa, itu dari berbagai media di Eropa. Jadi kurang lebih 7 media itu mereka ngetes dan ngetes berbagai macam elektronik dan audio system, prosesor, head unit, speaker, salah satunya ini. Nah, ini mendapat penghargaan the best speaker ya di tahun 2023. Nah, ini kita juga pasang pertama kali langsung untuk dipakai buat kontes dan juara EMA Asia. Nah, ini karakternya apa? Ini detail dan halus. Spesialnya ini tweeternya, treble-nya dia halus dan ukurannya memang 28 mili, tapi bahannya beda ya. Dia bukan aluminium, stainless steel ya. Oke. Dan juga mid-range-nya juga ini pengganti terbaru dari plutonium yang sebelumnya. Ini juga bahannya coating seramik ya. Jadi coating seramik itu karakternya lebih detail. Nah, tapi secara kerangka magnet itu ini sama kayak nuklir, cuman depannya aja beda. Dan otomatis suara detailnya juga beda. Oke, kita sekarang langsung ke mid bass-nya. Mid bass-nya plutonium ini kerangkanya mirip-mirip nuklir. Begitu juga mid bass-nya sama ukurannya. Magnetnya juga sama ya, besar, neodymium magnetnya, tapi depannya ini dibedakan. Nah, ini di coating dengan seramik ya. Jadi ini satu karakter ya dari tweeter, mid-range, mid bass. Ini menurut saya cukup rekomendasi. Mid bassnya galak tapi clean gitu loh. Oke. Dan juga saya pernah pasang 3-way system ini di Land Cruiser terbaru ya 2023. Langsung dari DSP-M langsung. Nah, itu juga kuat, suaranya bagus juga. Ya, tapi kalau buat bagi yang mau pakai power eksternal lebih bagus lagi, lebih detail lagi. Oke guys, nah ini range harganya ini memang cukup jauh dibandingin nuklir karena ini masih made in Germany ya. Jadi ini seharganya sekitar 40 jutaan. Oke guys. Nah, oke, sampai sini. Nah, kita sekarang lanjut ke seri paling atasnya lagi. Oke guys, sekarang kita ke speaker 3-way berikutnya, yaitu dengan range harga 50 jutaan. Itu favorit kita yang rekomendasi, itu speaker vokal. Ini mungkin kalian udah nggak asing lagi ya untuk dengan merek ini udah merek lama ya, itu masih buatan Prancis asli
Nah, yaitu merek Vokal. Ini salah satu trademarknya ya, yang kuning, Kevlar bahannya, dan juga salah satu lumayan favorit ya buat orang penggemarnya. Ini salah satu speaker legend lah kalau kata orang vokalnya gitu. Nah, ini saya jelasin kenapa saya pilih ini. Memang saya udah pernah masang juga sistem two-way-nya. Ini yang spesial itu adalah tweeternya yang terbaru. Itu tipe Frax ya. Frax ini semacam tweeter tapi bisa rendah frekuensinya, responnya itu bisa jadi kayak mirip-mirip full range ya. Kecil tapi full range, bisa full range. Mereka sebutnya bukan tweeter, itu speaker. Karena range-nya dari atas sampai bawah. Nah, ini juga konstruksinya beda, dia ada lubang di magnetnya. Desainnya juga beda. Ini saya udah pernah masang, memang cukup bagus ya suaranya. Udah pernah ikut kontes juga beberapa kali dan dapat juara 1 di EMA di 2 kelas. Nah, ini sudah saya bahas. Yang ini sekarang mid-range-nya. Mid-range-nya terus terang itu nggak beda jauh ya sama seri sebelumnya. Desainnya aja sebelumnya abu-abu, sekarang hitam, black. Ya, ini ada kerucut dan mid bass-nya juga ini. Tetap masih buatan asli Prancis ya guys. Nah ini juga crossover-nya. Jadi buat kalian yang mau simple, nggak mau pasang banyak amplifier, simple aja, atau jadi head unit, power, langsung ke crossover, setting lewat head unit, bisa, nggak masalah. Nah, ini crossovernya juga canggih ya, crossovernya juga canggih, ada banyak setelannya, segala macam ya. Oke, ini ada 2 tipe, ini kalau yang ini seri ES165 KX3E ya, Evolution. Nah, ini yang full pasif, jadi kalau mau yang simple pakai yang ini ya. Nah, yang sebelumnya yang satunya lagi itu 15 K3M, jadi kelas seri M. Twitternya sama. Nah, ini buat yang mau tahu range-nya, ini 600 Hz sampai 33 kHz range tweeternya ini ya, cukup lebar ya guys. Ini support high res. Dan juga yang seri tipenya satu lagi konstruksinya beda, mid range sama mid bassnya beda, dia vokal M ya. Ini ada kerucut, sama mid bassnya juga konstruksi beda, lebih rata ya, tapi bahan sama-sama Kevlar sandwich. Oke, untuk suaranya ini saya bilang tweeternya ini vokalnya natural, tebel, dan untuk karakter yang Kevlarnya ini detail ya, vokalnya detail, dan mid bassnya juga cukup galak, tapi harus di support dengan amplifier yang wattnya cukup besar supaya lebih bertenaga. Oke guys, nah untuk range yang 50-an ini saya cukup saranin yang ini, cukup bagus. Oke, nanti kita bahas seri di atasnya berikutnya. Yuk. Nah. Oke guys, nah sekarang kita di atas pucuk pembahasan barang rekomendasi 3-way dari Dynamic Auto Sound. Nah, ini yang terakhir saya rekomendasi ultra high end ya, speaker salah satu ini speaker termahal di dunia kalau menurut saya ya. Kita juga sudah pernah pasang dan kita install pertama kali di Indonesia ya, di Asia malah. Nah, ini salah satu yang menurut saya speakernya suaranya beda lain daripada yang lain, dan ini memang eksotis ya speakernya. Ini mungkin bagi yang udah tahu, ini merek Akuton, itu handmade dari Germany. Itu biasanya dipakai, merek Akuton ini kebanyakan dipakai untuk home audio ya.
Nah, mereka sekarang bikin car audio, versi car audio. Nah, versi home audio dan car audio itu dibedakan. Ini harganya memang lebih mahal karena ini ditambahin treatment-treatment lain supaya tahan debu, tahan lembab, tahan panas, dan lain-lain. Jadi lebih kokoh ya. Makanya harganya beda jauh sama home audio. Jadi guys, jangan ketipu, harganya kok beda banget sih nih ini. Nah, karena ada treatment lain yang untuk car audio. Jadi ada yang pasang di home audio punya di car audio ya bisa aja, cuman nggak awet lama. Nah, kalau ini lebih awet karena udah ada treatment khusus. Oke. Nah, untuk karakternya sendiri saya memang beda ya. Saya juga suka high-nya lebih detail, lebih real, clean semuanya, mid bass juga galak memang, tapi perlu treatment khusus ya untuk speaker Exotic ini ya. Dan juga harus dibantu dengan perangkat-perangkat yang lain. Jadi tidak ngejomplang ya. Jadi ini ultra high-end, speaker, kabel, amplifier, playernya juga pun harus satu level. Jadi bisa maksimal. Oke. Nah, kita bahas untuk Twitternya ya. Twitternya ini memang lain daripada yang bentuknya. Nah, bisa penampilannya juga beda. Kasnya Ekuton memang keren sih. Ini bautnya juga dari samping ya, nggak kayak merek-merek lain tinggal baut aja depan. Nah, ukurannya juga berbeda ya. Desainnya juga beda, sangat jauh beda lain, sama sekali beda. Nah, oke. Dan juga mid-range-nya juga. Ini juga mid-range-nya 3 in. Desainnya juga beda. Dan hati-hati guys ya kalau megang, nggak boleh pegang samping, itu pegang langsung pecah. Karena ini bahan dari keramik utuh asli. Kita ambil lapisan cuman berapa milisecond, mili aja. Jadi memang tipis ya karena ringan. Oke. Nah, ini versi barunya. Yang sebelumnya putih, sekarang ini di coating agak abu-abu hitam. Oke, sekarang untuk mid bass-nya kita bisa lihat. Ini mid bass-nya. Ya. Sama, desainnya juga beda jauh ya. Karena ini udaranya, ininya, magnetnya juga beda. Ada tulisannya Made in Germany. Magnetnya juga beda ya, desainnya. Ini suaranya memang lain daripada yang lain. Ya, ini khusus pencinta audio ya. Jadi kalau bagi yang sudah biasanya kayak customer saya sudah pasang Ekuton ini, dia udah nggak bisa terima ya merek-merek lain gitu loh. Sudah terbiasa dengan suara ini. Oke guys, oh ya mungkin kalian ingin tahu suara speakernya harganya berapa, itu pasti ratusan ya, sekitar 300-an full set kalau full set. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan saya tentang speaker 3-way rekomendasi Dynamic Auto Sound. Oke, see you another video. Saya akan buat rekomendasi perangkat yang lain buat kalian yang masih bingung. Oke guys, mungkin kalau ada pertanyaan atau pendapat lain bisa di komen di kolom YouTube kami. Oke, see you another video. Bye.